Mari kita mulai hitung mundur hingga 20 Oktober 2024 yang akan datang. 30 hari lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden RI. Ia akan memimpin negeri ini, sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Joko Widodo yang sudah genap 10 tahun. Prabowo telah memenangkan pemilihan Presiden RI pada Pilpres 14 Februari yang lalu. Ia mengalahkan dua rivalnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo merebut 58% lebih suara pemilih, melalui koalisi pendukungnya, yang diperkuat Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Namun tidak seperti di negara-negara maju yang sistemnya sudah efisien, di Indonesia diperlukan waktu lebih panjang. Prabowo harus menunggu berbulan-bulan sebelum dilantik. Hingga hari ini pun mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masih harus sabar menunggu. Sistem kita memang sangat tidak efisien. Bandingkan dengan Inggris, misalnya, yang prosesnya sangat cepat. PM Inggris Keir Starmer hanya perlu waktu 1 hari untuk dilantik, setelah partainya dipastikan memenangkan pemilu pada Juli lalu. Tidak hanya Prabowo, rakyat pun harus bersabar. Tapi dalam masa tunggu itu muncullah berbagai spekulasi, dugaan, bahkan kekhawatiran. Jadikah Prabowo dilantik? Mampukah nanti Prabowo memenuhi janji-janji politiknya? Benarkah Prabowo seorang pejuang yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara? Mampukah Prabowo mengalahkan kepentingan kelompok pencari rente? Masih banyak pertanyaan dan tanda tanya lainnya. Rakyat berharap Prabowo akan dilantik sesuai jadwal. Bagaimanapun, putra begawan ekonomi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo ini sudah menunjukkan diri sebagai tokoh yang sangat ulet dan pantang menyerah. Ingat saja, dia telah melewati masa suram selama 15 tahun sebelumnya. Sekali kalah sebagai calon wapres, 2 kali gagal sebagai capres. Kini dia sudah menang dan akan jadi presiden. Prabowo harus sadar, rakyat mencatat seluruh janji politiknya. Janji-janji itu sangat berat dan penuh tantangan. Prabowo Subianto resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebagai Presiden RI periode 2024 hingga 2029 melalui rapat pleno di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Ia akan didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wapres. Berikut program-program yang dijanjikan oleh pasangan ini selama mereka berkampanye pada Pilpres 2024. Secara garis besar sebagai berikut. 1. Makan siang gratis. Ini program yang paling populer. Makan siang dan susu gratis menjadi program andalan Prabowo Gibran saat berkampanye. Program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, siswa SD dan madrasah 28 juta, SMP SMA 12,5 juta. Jumlahnya sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Tim Prabowo memperhitungkan anggaran untuk membiayai program ini sangatlah besar. Diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah untuk 1 tahun. Dibandingkan dengan APBN senilai 3.600 triliun rupiah lebih, biaya makan gratis bisa menghabiskan 10% lebih dari APBN 2025. Tim Prabowo dikabarkan optimistis program tersebut akan berhasil dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Akan ada efek ganda, multiplying effects, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. 2. Pengentasan kemiskinan. Janji Prabowo, kemiskinan ekstrim di Indonesia akan bisa dihilangkan dalam waktu 2 tahun pertama masa jabatan mereka. Prabowo mentargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga di bawah 5% dalam waktu 5 tahun. Saat ini, angka kemiskinan masih berkisar di angka 9,36%, yang menandakan masih adanya tantangan besar yang harus dihadapi. 3. Pertumbuhan ekonomi. Prabowo berjanji akan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6-7%. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia bisa terhindar dari situasi jebakan kelas menengah, middle income trap, dan bisa menjadi negara maju pada 2024. Angka pertumbuhan sebesar itu pasti tidak mudah mencapainya. Bayangkan, selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%. Namun target Prabowo juga bukan mustahil diraih. Ingat saja, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 6%. 3 hal tersebut di atas merupakan janji politik yang banyak diperbincangkan. Namun sebenarnya masih banyak sekali janji-janji lainnya yang dikemukakan tim kampanye Prabowo. Selain program makan siang gratis, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa janji lain yang sempat mengemuka. Antara lain,
1. Pemeriksaan kesehatan gratis. 2. Menaikkan gaji ASN, TNI Polri, dan pejabat negara. 3. Melanjutkan program dana desa, BLT, dan rumah murah. 4. Melanjutkan program kartu kesejahteraan. 5. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian. 6. Membangun sekolah unggul terintegrasi. 7. Mendirikan badan penerimaan negara. 8. Membangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa bagi 20.000 pelajar. 9. Mengembangkan hilirisasi. Prabowo Subianto menekankan dia akan menepati janji kampanyenya. Ia juga siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para kompetitornya. Saya sudah sampaikan, kepada mereka yang tidak memilih saya adalah orang yang selalu menepati janji, kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang dirilis pada Minggu, 12 Mei 2024. Prabowo juga menyatakan kritik adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan tidak bisa dihindarkan. Meski begitu, Prabowo berjanji akan tetap menepati janji kepada masyarakat walaupun dihujani kritik. Pada akhirnya saya akan menjalankan mandat yang diberikan, bekerja untuk rakyat, bahkan untuk mereka yang tak memilih saya di pemilu lalu, lanjut Prabowo Subianto. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.